Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin, mantan tentara bayaran yang kembali bersekolah dan membalas para pembuli. Jadi, bagi yang baru bergabung, bisa langsung saja ke halaman channel untuk melihat playlist dari High School Soldier. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di rumah sakit pusat, Kisu yang babak belur duduk diam di bangsal rumah sakit. Ayahnya bilang dari dulu Kisu hanya bisa membuat masalah. Bahkan ayahnya sudah menduga suatu hari Kisu akan berakhir seperti ini. Ibunya yang mendengar itu marah dan meninggikan suaranya. Melihat anaknya yang sedang sakit, kenapa dia tak mengatakan hal yang lain saja? Lagi pula, ini kan bukan salah Kisu, tapi salah orang yang memukulnya. Ibunya juga menyuruh ayah Kisu untuk melihat tangan Hejin yang patah. Ayahnya hanya bisa menghela nafas mendengar itu. Kemudian dia berkata pada Kisu untuk segera sembuh. Lalu mereka berdua pergi dari sana. Ibunya mengomel, dia akan membalas anak yang memukuli anaknya. Dia tak akan tinggal diam melihat semua itu. Sesudah orang tua mereka pergi, Kisu yang kesal bertanya pada Hejin, apa dia sudah gila? Kenapa juga dia bercerita pada ayah dan ibu? Itu sama saja seperti mengadu ke orang tua karena mereka telah kalah. Sungguh bikin malu saja. Hejin balik bertanya, apa yang harus diperbuatnya? Tangannya patah. Kisu juga dirawat di rumah sakit. Memangnya, bisakah mereka tidak ketahuan ayah dan ibu? Kisu lalu bertanya, apa tangan Hejin juga Lejin yang melakukannya? Ternyata, tangan Hejin jadi seperti itu karena terpeleset kemarin. Tapi dia berbohong dan bilang kalau Lejinlah yang membuat tangannya jadi seperti itu. Dia lalu menyuruh kakaknya istirahat saja, biar dia yang akan membuat Lejin dan Dayun mengerti dengan siapa sebenarnya mereka berhadapan. Kisu hanya diam saja mendengar Hejin. Di lorong rumah sakit, ibunya Kisu bilang kalau dia baru saja menelpon ketua Cha. Ayah Kisu sedikit kaget mendengar itu. Dia bertanya, kenapa istrinya membesar-besarkan masalah ini? Dan dia bilang biar sekolah saja yang akan menyelesaikan masalah ini. Namun istrinya berkata, jika hari ini Sabtu, jadi dia tak bisa menunggu sampai hari Senin. Lagi pula, sekolah paling-paling hanya akan mengskor atau mengeluarkannya. Dia tak rela menyerahkan hukuman anak itu pada pihak sekolah. Ayah Kisu lalu bertanya, apa istrinya tahu orang seperti apa ketua Cha itu? Istrinya menjawab, dia tahu sedikitnya. Dia orang yang membantu suaminya secara diam-diam. Yang jelas, dia sudah bicara padanya. Jadi, suaminya hanya perlu tahu saja. Ayah Kisu terdiam mendengar penjelasan istrinya. Hejin yang menguping tersenyum saat mendengar nama ketua Cha. Bukankah dia paman yang menyeramkan itu? Lejin pasti sudah tamat kali ini. Di salah satu tempat konstruksi, seorang pria menyalakan koreknya dan menghisap rokok. Terlihat dua orang lain yang berbicara dengannya. Dia protes, kenapa juga mereka harus ikut campur dalam perkelahian anak-anak. Temannya menghentikannya. Dia takut ketua mereka mendengarkan. Seorang pria di belakang mereka dengan bekas sayatan di wajahnya mengumpat sendiri. Dia adalah ketua Cha. Sebelumnya, dia ditelepon oleh ibu Kisu, menyuruhnya untuk menghabisi anak yang memukuli anaknya. Raut wajah ketua Cha heran mendengar permintaan itu. Tapi ibu Kisu melanjutkan bahwa gara-gara kejadian itu, tangan anaknya Hejin patah dan Kisu sekarang dirawat di rumah sakit. Bagaimana bisa dia membiarkan bocah itu berkeliaran begitu saja? Meski kesal, ketua Cha tak bisa menolak permintaan itu. Di rumahnya, Lejin melamun sendiri. Berpikir apa mungkin Kisu dan adiknya akan berhenti sampai di situ? Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dari luar terdengar kakeknya yang berkata, ada urusan apa? Mereka mencari Lejin malam-malam begini. Dua pria yang tadi dengan tampang seram menyuruh kakek Lejin untuk memanggil Lejin keluar. Kakek berusaha menenangkan mereka, tapi Lejin keluar dari kamarnya dan berkata kalau dia akan pergi bersama mereka sebentar. Dayun khawatir mendengar kakaknya, tapi Lejin berkata mereka adalah orang yang dia kenal. Dia hanya pergi ngobrol dengan mereka sebentar, jadi kakek tak perlu khawatir. Lejin kemudian dibawa ke tempat konstruksi. Lejin bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya, apa alasan mereka mencarinya. Mereka berdua melapor pada ketua Cha kalau mereka sudah membawa anak itu. Dia bahkan memuji Lejin, bilang kalau Lejin sangat tanggap. Dia tidak macam-macam dan mengikuti mereka dengan tenang. Melihat itu, ketua Cha menyuruh bawahannya untuk segera menyelesaikannya. Segera bawahan ketua Cha mengambil pemukul dan menyuruh temannya memegangi Eugene. Di sisi lain, ketua Cha ingin menelepon untuk melanjutkan bahwa urusannya sudah selesai.
Salah satu bawahannya berkata, karena Legin sudah mau menurut, mereka akan menyelesaikannya dengan cepat, tapi akan sedikit sakit. Saat Ketua Cha masih mencari nomornya Ibu Kiso, bawahannya tanpa sadar keceplosan berkata kalau ini adalah salah Legin karena dia mengusik anak-anak itu. Mendengar itu, Legin paham kalau ini sebenarnya masalah Kim Kiso. Ketua Cha kesal karena bawahannya keceplosan. Meski lawan mereka hanyalah anak SMA, sesudah ini dia akan memarahi mereka berdua. Matanya tanpa sadar melirik Legin. Dia heran melihat ekspresi Legin. Jangankan takut, bahkan wajah Legin tak punya ekspresi apapun. Dengan cepat, Legin melawan mereka berdua. Dimulai dari si botak. Legin menarik tangannya. Dengan sikunya, dia memukul wajah si botak. Temannya yang melihat menyerang Legin dengan pemukul. Tapi, Legin menghindar dan Malik menyerangnya. Dia memukul lawannya bertubi-tubi. Bahkan Ketua Cha yang melihatnya heran dengan Legin. Si botak yang bangun kembali memegang Legin dari belakang sambil berkata, "Bocah busuk, mati kau." Tapi Legin masih bisa melawan, bahkan membuat si botak jatuh ke tanah. Ketua Cha masih memperhatikan Legin. Melihat dari gerakannya, Legin pasti sudah sering bertarung sungguhan. Legin lalu menoleh dan melihat ke arahnya, membuat Ketua Cha berkata kalau Legin sepertinya bukan anak SMA biasa. Sambil maju, Ketua Cha berkata, jika dia tak menyangka akan bertarung dengan anak SMA di umur segini. Melihat banyaknya celah, Legin juga maju, tapi tiba-tiba sebuah tinju melayang ke wajahnya. Dengan refleks, Legin bisa menghindari itu. Kemudian menyerang Legin berkali-kali, tapi tak satupun tinjunya mengenai Legin. Legin menghindar ke bawah, dan kali ini sebuah tinju mengarah ke wajahnya. Namun, Legin masih bisa menangkisnya. Dia lalu mundur ke belakang. Ketua Cha memuji Legin karena dia bisa menahan pukulannya. Melihat tangannya yang lebam, Legin tahu kalau lawannya sengaja menunggu agar Legin masuk ke jangkauannya. Ketua Cha lalu berkata kalau dia mengira pukulannya akan kena telak. Siapa Legin sebenarnya? Dengan singkat, Legin berkata kalau dia adalah anak SMA. Tapi Ketua Cha tak percaya karena level Legin jauh berbeda dengan anak-anak bau kencur itu. Tanpa mental baja dan pengalaman bertarung yang banyak, biasanya tidak ada yang berani menyerang atau menangkis dengan kemungkinan terpukul. Dan Legin melakukannya tanpa ragu. Melihat Legin memasang kuda-kuda membuat Ketua Cha bersemangat sambil berkata bahwa baru sekarang Legin serius melawannya. Dia kembali menyerang Legin. Dan pertarungan intens pun terjadi sampai Eugene menyerang ke depan. Ketua Cha dengan cepat meninjunya, tapi Eugene menahannya dan melepaskan serangan balik. Karena serangannya gagal, Ketua Cha jadi marah. Dengan sekuat tenaga, dia meninju, tapi Legin menahan itu dengan tangannya. Kemudian dia balik meninju lawannya dengan bertubi-tubi. Pukulan Legin mengenai lawannya dan akhirnya Ketua Cha tumbang. Melihat tatapan Legin, dia tahu sejak awal matanya tak pernah menunjukkan kalau dia itu gugup. Dia tak tahu bagaimana Legin sekuat ini. Tapi anak-anak itu berurusan dengan orang yang salah. Di kantornya, ayah Kiso, Kim In-bei, dan istrinya menunggu kabar dari Ketua Cha. Tapi karena belum juga ada kabar, dia menyuruh suaminya menghubungi Ketua Cha sekali lagi. Tapi Kim In-bei berkata kalau Ketua Cha selalu melapor sesudah melakukan tugasnya. Telepon di ruangan itu pun berdering. Istrinya menyuruh Kim In-bei untuk menyalakan speaker karena dia juga ingin mendengarnya. Dari seberang, Ketua Cha berkata pada Pak Dewan jika itu benar-benar dia. Kim In-bei meminta maaf padanya karena orang rumahnya meminta bantuan hal yang tidak penting. Istrinya mengomel saat mendengar itu. Namun Ketua Cha segera memotongnya dan balik meminta maaf. Karena bingung, Kim In-bei bertanya apa maksud Ketua Cha. Ketua Cha lalu berkata bahwa bagaimanapun sepertinya anak-anaknya Pak Dewan berurusan dengan orang yang salah. Dia dikalahkan oleh anak itu. Mendengar kekalahan Ketua Cha, Kim In-bei jadi tertegun karena Ketua Cha terkenal di kalangan mafia. Tapi dia dikalahkan oleh anak SMA. Ketua Cha melanjutkan keahliannya luar biasa. Tapi tidak hanya itu, dia bukanlah seorang anak SMA biasa. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Mereka berdua menoleh dan berkeringat dingin saat melihat Legin masuk ke dalam sana. Pengawal di luar sudah tumbang dan tanpa berkata apapun, Legin menutup pintu. Ketua Cha yang sedang menelepon Pak Dewan Kim terdiam saat mendengar suara di seberang. Dia menutup teleponnya sambil bertanya-tanya, apa anak itu sudah sampai ke sana? Dia juga penasaran siapa anak itu sebenarnya. Hai, dia menghela nafasnya.
Yang jelas sekarang dia kalah dari seorang anak SMA. Apa sudah sampai waktunya untuk pensiun dari pekerjaan ini? Di tempat Pak Dewan, Legin masuk ke sana dan diam tak berkata apapun. Istrinya Pak Dewan dengan suara kerasnya berkata, "Jadi, dialah yang telah membuat anak-anaknya jadi begini?" Tapi Pak Kim segera menenangkannya dan menyuruhnya diam dulu. Istrinya kesal saat mendengar itu. Tak menggubris istrinya, Pak Kim malah bertanya, "Bagaimana Legin masuk ke sini?" Legin dengan tenang menjawab kalau dia melewati orang-orang yang menjaga tempat ini. Pak Kim menyadari situasi serius ini. Tidak hanya mampu mengalahkan ketua Cha, dia juga mengalahkan para pengawal di sini. Selain itu, bagaimana bisa dia tahu kalau Pak Kim ada di sini? Istrinya Pak Kim masih mengomel tentang kelakuan Legin. Dia juga berkata, mentang-mentang Legin jago berkelahi, jadi dunia ini terlihat sepele di matanya. Dia kemudian mengambil HP-nya dan berkata kalau Legin sudah terjebak sekarang. Dimulai dari kekerasan pada anaknya, lalu kekerasan pada pengawal, dan menerobos masuk ke kantor DPR tanpa izin. Dia akan melaporkan semuanya. Hejin tersenyum mendengar ibunya. Dalam hatinya dia tahu kalau ibunya benar. Meski Legin jago berkelahi, tapi itu tak ada gunanya di depan polisi. Kalau sudah begini, Legin bisa apa? Ibunya Hejin lalu berkata jika dia akan menelepon polisi ke sini. Tapi dia berubah pikiran dan akan memanggil jaksa Choi. Apa Legin tak tahu siapa suaminya? Legin menjawab jika dia tahu. Suaminya adalah anggota DPR yang sudah menjabat 2 periode dan dia juga maju di pemilihan kali ini. Dengan tatapan sinis, ibunya Hejin berkata, kalau Legin sudah tahu, kenapa dia masih melawan? Ya, bocah sepertinya mana tahu betapa kejamnya dunia ini. Sesudah jaksa Choi mengangkat teleponnya, ibu Hejin segera menyuruh jaksa Choi datang ke kantor DPR sekarang juga. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Legin mengeluarkan bukti video Hejin yang melakukan pembulian. Di video, terlihat seorang gadis dipukuli habis-habisan oleh Hejin dan teman-temannya. Gadis itu meminta ampun, tapi Hejin tak memperdulikannya. Bahkan gadis itu juga dimaki-maki olehnya. Hejin lalu menampar gadis itu, berkata kalau tangannya sakit sudah menamparnya. Dia lalu menyuruh temannya untuk menginjak kaki gadis itu agar dia tak bisa lari lagi. Dengan suara pilu, gadis itu terus memohon ampun dan berjanji tak akan melakukannya lagi. Lalu Hejin juga mengambil uang 180.000 won dari gadis itu. Dia menghinanya. Gadis itu bilang jika dia hanya mendapat segitu dari kerja paruh waktunya. Hejin kembali memakinya dan menyuruhnya mencari kerja lain saja. Hejin juga menyuruhnya untuk mengumpulkan 500.000 won dalam minggu ini. Mau itu dari mencuri atau dari menjual dirinya, Hejin tak peduli. Nyonya Kim mematung melihat semua itu. Bahkan dia segera menutup teleponnya jaksa Choi. Hejin juga terkejut dan bertanya, dari mana Legin mendapatkan video itu? Ternyata sebelum ke sana, Legin sudah lebih dulu pergi ke rumah Hejin dan mengambil video itu sebagai buktinya. Hejin lalu merengek ke ayahnya, tapi Pak Kim menyuruhnya untuk tutup mulut, membuat Hejin terdiam ketakutan. Legin lalu berkata jika dia juga punya rekaman videonya Kiso. Mereka berdua banyak merekam video saat menindas anak-anak lain. Dan selain yang tadi, ada puluhan video lain saat mereka merampas benda milik orang lain, atau saat mereka mengeroyok korbannya di sekolah dan di jalan kecil. Baru-baru ini juga ada video mereka mengeroyok adiknya di karaoke. Badan Hejin bergetar saat mendengar semua itu. Nyonya Kim juga mulai panik dan berkata, apa Legin sedang mengancam mereka? Apa dia pikir ancaman bocah sepertinya akan mempan melawan mereka? Legin balik berkata, dari awal bukan dia yang bersalah. Dan yang pertama kali mengancam juga bukan dia, tapi seseorang yang menyewa orang untuk menghajarnya. Dan dia juga punya rekaman tentang itu. Pak Kim akhirnya mencoba mencairkan suasana dan berkata, kalau alasan Legin menyerang anaknya karena mereka berdua sudah mengeroyok adiknya. Legin menjawab sama seperti mereka yang melindungi anaknya tanpa alasan, dia juga harus melindungi adiknya. Sesudah mendengar itu, Pak Kim berkata jika dia mengerti, dia akan memberikan kompensasi sebagai permintaan maaf, termasuk biaya rumah sakit adiknya. Tapi Legin tak perlu itu. Kemudian Pak Kim bertanya, apa yang Legin inginkan? Apa dia mau anaknya Pak Kim meminta maaf pada adiknya? Hejin dalam hatinya berkata kalau lebih baik lidahnya dipotong daripada harus meminta maaf. Tapi Legin juga tidak butuh itu. Karena meskipun mereka meminta maaf, kenangan buruk adiknya akan tetap membekas dan tidak akan hilang. Dan juga mustahil permintaan maaf mereka bisa tulus.
Eugene ingin Kim Ki-soo dan Kim Hae-jin menghilang segera di hadapan adiknya. Hae-jin tidak setuju mendengar itu, tapi ayahnya berkata jika dia akan memindahkan sekolah mereka berdua. Tidak, tapi dia akan menyekolahkan mereka ke luar negeri. Hae-jin dan ibunya menentang itu, tapi keputusan Pak Kim sudah bulat dan dia menyuruh mereka berdua untuk diam. Pak Kim lalu bertanya, apa Lee-jin sudah puas sekarang? Tapi Lee-jin ingin mereka pergi mulai besok dan Pak Kim setuju dengan itu. Dia akan berbicara tentang ini dengan pihak sekolah. Hae-jin menangis mendengar keputusan ayahnya, tapi itu sia-sia saja. Lee-jin kemudian beranjak pergi dari sana. Namun Pak Kim berkata karena dia sudah mengabulkan permintaan Lee-jin, sekarang dia meminta semua video asli yang Lee-jin punya. Tapi Lee-jin dengan tatapan dinginnya bilang, apa Pak Kim pikir dia itu bodoh? Pak Kim yang terintimidasi oleh tatapan Lee-jin terdiam akhirnya menjawab kalau dia hanya salah bicara. Lee-jin pergi dari sana meninggalkan mereka bertiga yang mematung di tempat masing-masing. Lee-jin akhirnya pulang ke rumah dan dia disambut oleh Dayun dan kakek yang khawatir dengannya. Kakek langsung menanyakan apakah Lee-jin baik-baik saja. Sambil tersenyum, Lee-jin menjawab kalau dia baik-baik saja. Bukannya dia sudah bilang kalau dia hanya akan pergi berbicara dengan mereka sebentar? Dayun juga berkata kalau suasana tadi aneh sekali sehingga dia dan kakek benar-benar khawatir. Lee-jin membalasnya, seharusnya Dayun beristirahat. Lee-jin lalu bertanya, bagaimana keadaan Dayun sekarang? Raut Dayun berubah mendengar pertanyaan itu, tapi dia menjawab kalau dia sudah lebih baik. Lee-jin lalu bilang pada Dayun agar tidak perlu khawatir lagi, karena dia tak akan jatuh dari tangga lagi. Dayun bingung mendengar kakaknya, tapi Lee-jin berkata kalau dia sudah menyingkirkannya. Besoknya di sekolah, Dayun berkata, mulai sekarang kakaknya tak perlu mengantarnya lagi ke sekolah. Badan Dayun juga sudah lebih baik. Eugene mengiyakannya. Lalu Dayun pamit duluan. Di sekelasnya, Dayun masih khawatir dengan Hae-jin yang membulinya. Tapi teman sekelasnya berkata jika wali kelas mereka bilang kalau Hae-jin sudah tidak sekolah di sini lagi sekarang. Yang lain penasaran dan bertanya. Temannya bilang kalau Dayun sudah dipindahkan ke luar negeri. Kakak Hae-jin juga begitu. Mendengar itu, banyak dari siswa kelas itu lega karena Hae-jin tak masuk lagi. Bagaimanapun juga, suasana kelas mereka jadi lebih enak. Dayun yang juga mendengar itu kaget karena Hae-jin pindah ke luar negeri. Dia lalu mengingat tadi malam kakaknya bilang kalau Dayun tak perlu khawatir lagi karena dia tak akan terjatuh dari tangga lagi. Kakaknya sudah menyingkirkannya. Dayun bergegas mengejar kakaknya di lorong. Jadi selama ini kakaknya tahu situasi yang sebenarnya. Dia lalu memanggil kakaknya, tapi kemudian bingung harus berkata apa. Lee-jin menoleh ke belakang dan berkata, sampai nanti. Mata Dayun mengeluarkan airnya, dan dia hanya berkata singkat, iya. Maka berakhirlah kisah Yu Lee-jin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.